mujamati roha wal kasal fa inna sababul lil waqfati wal fatrah. Masih tadi dijelaskan tentang wasiatul murid supaya kita lebih pembahasannya lebih jelas. Kemarin pertama sekali kita masuk torekot, pertama sekali itu tobat dari dosa yang sifatnya sir atau yang sifatnya jahar. Terus sehabis kita tobat, kita diusahakan tidak ada musuh dengan siapapun, baik walaupun cuma seorang manusia gitu tuh. Sehabis itu kita tobat maksimal, baru kita bebaskan semua hal-hal yang sekiranya mengganggu perjalanan wusul ke Allah. Itu sehabis tobat, hal-hal yang mengganggu perjalanan wusul Allah, yaitu berupa harta harus kita keluarkan semua gitu tuh, pertama. Kedua, pangkat kita juga harus kita lepas gitu tuh, harus kita lepas. Sebab selama kita punya alaik dalam musul ke Allah, walaupun harta atau selamanya kita tidak bakalan sukses. Dan juga dalam kita wusul ke Allah itu jangan sampai ada bersitan hati untuk kita supaya dibilang orang zuhud, supaya kita ada orang datang ke kita minta tabaruk, minta berkah, atau supaya kita ucapannya didengar. Udah, itu mah gagal kita tuh. Kalau orang musuh tujuannya seperti itu. Lomba tamu. Supaya lomba tamu gitu tuh. Mau jelas bisa nih. Iya. Dan juga kita tidak pernah merasa dirinya punya harga diri, punya nilai. Apalagi kita merasa ada orang lain yang lebih rendah derajatnya dibanding kita. Selamanya tidak bakalan usul ke Allah kalau kita punya perasaan itu. Kita punya merasa annalahu qadron wa qimah. Kita punya qadron, pangkat, atau kita punya harga diri. Itu tidak bakalan nyampe usul ke Allah itu. Lah, lalu sehabis kita mesti menjaga rahasia kita. Jangan pernah kita buka rahasia kepada siapapun, terutama kepada guru. Kalau kepada guru ya kita jangan sampai ada rahasia. Bahkan nafas pun kita diusahakan terbuka terhadap guru tersebut. Kalau kita sampai ada rahasia walaupun satu disembunyikan ke guru, berarti kita telah melakukan kekhianatan dalam suhbah dengan seorang guru tadi. Nah, jangan sekali-kali dalam hati kita ada bersitan yaitu mukhalafah, mau tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh guru. Umpamanya ada bersitan, kita langsung ngomong sama guru, mengakui, guru saya tadi, guru memberi isyarat itu ada bersitan, saya pengen menentang. Itu harus mengakui seketika itu juga fi wakti. Jadi jangan ada rahasia apapun dengan sang guru itu. Lalu kita menuruti semua perintahnya, baik posisinya kita dalam perjalanan, atau posisinya kita dalam rumah, atau kita posisinya dalam waktu yang berat. Umpamanya kamu wiridan 1000 sehari, udah kita dalam perjalanan ya dibaca itu 1000. Kita di rumah ya baca 1000. Kita lagi kerja panen ya baca 1000. Tidak boleh itu. Wah, ini mah rufos kita lagi panen lah. Enggak bisa kalau udah Lagi panen gitu tuh, kalau orang torekot. Upanya lagi kerja bangunan. Amrisakon. Kita kayaknya enggak bisa itu. Harus. Tidak bisa tidak. Tinggalkan. Nah, harus kita lakukan. Enggak apa-apa. Kita kerja kita apa, yang penting jangan sampai ditinggalkan. Isyarat yang di guru itu. Iya, nanti. Dan kenapa? Yang umpamanya kita habis melakukan khotir ke guru. Lah, karena kamu punya kesalahan, kata guru itu, kamu harus melakukan ini selama 10.000. Umpamanya baca la ilaha illallah 10.000. Sampai berapa hari? Ya sampai saya menentukan udah cukup atau tidak. Ya udah, habis itu tuh kita dalam kondisi apapun ya harus kita jalankan. Itu karena apa? Itu adalah bentuk ukubah tuh lamun takziran lah kalau itunya mah. Konsekuensi daripada kita ada bersitan yang tidak baik terhadap guru berupa kekhianatan.
dan yaitu berupa mukhalafah bibalik. Lah, adab seorang guru itu bila mana si murid melakukan kesalahan jangan di apa? Istilahnya ditazawuz itu dimaafkan lah. Dipecat. Enggak, tazawuz itu diapura ya udah gitu tuh. Enggak apa-apa. Enggak, jangan. Pantangan guru itu memberi kemurahan terhadap murid itu pantangan. Iya, harus tuman kepada murid itu. Harus tuman. Kenapa? Kok tidak boleh gitu tuh tazawuz? Sebab itu merupakan tadyi' li hukukillah gitu tuh. Sebab bentuk tadyi' li hukukillah. Guru, saya mah nggak bisa 10.000 mah. Gitu tuh. Ternyata saya coba itu bisanya itu cuma 5.000. Gimana? Nggak bisa, harus 10.000 gitu. Sebab kalau udah nggak apa-apa itu berarti tadyi' li hukukillah gitu. Nanya sih Kang, nanya. Sebab kita memang kenapa seperti itu ya, karena kita keseriusan kita itu di sana dibuktikan, keseriusan kita itu di sana. Dan juga yang namanya syekh jangan sekali-kali mentalkini ke murid dengan satu apapun berupa asror selama murid itu belum membebaskan dari hal-hal yang membuat dia terganggu gitu tuh. Jangan terganggu. Umpamanya murid masih bisnisnya masih semangat gitu tuh. Ya jangan guru itu ngasih asror itu tuh. Kira-kiranya kalau dikasih asror ini dia masih sibuk dengan apa pangkatnya atau dengan usahanya atau dengan apanya, ya udah jangan. Kalau dia udah semuanya kira-kiranya tidak ada rintangan, baru boleh guru itu mengasih asror. Dan itu bisa disaksikan oleh hatinya seorang guru dengan keseriusan murid itu. Nah, kalau guru itu benar-benar udah melihat ternyata dia hartanya dikeluarkan semua, pangkatnya dia lepas semua, terus dia lihat musuh-musuhnya dia didatangin minta itu semua, oh berarti dia udah serius. Lah udah, baru itu boleh memberi asror tapi dengan ada syarat. Apa syaratnya? Ridho. Kamu harus siap menjalani kehidupan dengan apa ketentuan-ketentuan ya kodar itu, yaitu kamu sakit, kamu hina, kamu fakir, kamu apa, pokoknya harus jangan kamu mengeluh. Jangan kamu mengeluh. Umumnya terjadi apapun kepada diri kamu itu jangan sampai mengeluh, baik yang mengenai badan atau mengenai harta atau apapun. Jangan sampai mujana paterohah kita pengen ada keinginan untuk rehat, istirahat, cuti tidak boleh itu sama sekali. Apalagi malas-malasan. Sebab kalau itu sababul waqfah wal fat itu membuat dia terhenti total atau bisa jadi membuat dia itu lambat. Kita umpamanya ngaji terus, nggak ngaji aja sekali, walaupun ada udur, untuk kedua kalinya tuh malas biasanya. Kalau udah sekali malas, walaupun ada udur gitu tuh, walaupun ada udur itu malas untuk memulainya lagi, berat lagi. Jadi kalau istiqomah ya memang apapun rintangannya ya harus dijalanin aja, nanti ya terus. Tapi kalau udah ada rintangan walaupun udur syar'i, ya udah, sananya tuh untuk berangkat laginya tuh sangat malas sekali. Berat lagi lah. Itu sababul lil waqfa wal fatroh gitu tuh. Iya. Lah apa sih perbedaan waqfa dan fatroh? Kalau waqfa itu dia keluar secara total. Umpamanya ngaji pas itu ada itu bukan ngaji senenan, bukan ya, ngaji apa aja. Itu kita alamin gitu di pesantren itu. Ngaji tadinya ada rintangan terus, pas itu diajak guru. Nah situ udah jadinya total gitu itu. Untuk tidak berangkatnya itu. Udah ngaji udah ketinggalan kadung. Enggak tahu, udah aja total, enggak ngaji-ngaji lagi. Ya itu namanya waqfa. Ada yang fatroh itu jadinya kesemangatannya jadi berkurang kalau kita udah mulai yang namanya rohah. Ada umpamanya ada udur, ini berhenti, ya udah kesananya tuh jadi kesemangatannya itu berkurang, itu namanya fatroh gitu tuh.
Wa kullu muridin waqaf fi iradillah jumlah syai'an, bila mana ada seorang murid dia berhenti dari awal irodahnya, maka dia tidak bakalan datang kepada dirinya apapun. Walaupun dia udah berjalan, umpamanya setengah perjalanan, kok berhenti total, ya udah dia tidak bakalan mendapatkan apa naudzubillah gitu tuh. Jadi kita tidak ada istilah yang namanya malas, yang namanya pengen rehat gitu, santai. Itu bagi orang tua rekor pantangan itu tuh. Wes wallahu alam bisawab.